Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alvin Hasibuan, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 73 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan video tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada pendidikan guru penggerak di SMK Negeri 73 Jakarta. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Guru penggerak Angkatan 10 dalam proses penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bagaimana itu budaya positif nanti akan saya jelaskan bersama-sama. Kita mulai, insya Allah kita sampai dengan jam 3 ya. Yang pertama penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Mohon bantuannya Ibu. Di sini memang saya diminta hubungan SMK Negeri 73 Jakarta. Kalau Bapak Ibu melihat rekan-rekan kita ada yang melakukan budaya positif, ada yang melakukan budaya mendekati negatif dan lain sebagainya, ini menjadi kontrol. Di kurikulum Merdeka antara budaya positif dan budaya yang belum positif itu boleh dibilang agak-agak tipis. Pada zamannya budaya itu yang dilakukan itu baik, tapi di zaman sekarang budaya itu udah boleh dibilang udah kehilangan gitu ya, kehilangan jati dirinya. Jadi konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya mungkin Bapak Ibu yang PNS ini udah ada ya di PMM ya, seperti itu ya, sebagian seperti itu. Kita lihat apa sih yang berikutnya seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi artinya di sini belajar itu sesuai kebutuhan siswanya. Kalau dulu kan semua belajar itu sama, mau dia apapun itu dianggapnya sama, ya kan? Kayak orang nanam padi udah kayak padi, begitu. Tapi sekarang kan enggak, menanam benih itu macam-macam. Masa nanam padi sama nanam jagung sama nggak perlakuannya? Beda kan? Nggak mungkin nanam jagung itu nandur. Tahu kan nandur ya? Nanam mundur seperti itu. Oke? Sesuai teori psikologi yang berikutnya adalah kalau kita anak-anak usia belum sekolah, ada nggak anak sekolah orang pinter gitu? Pinter dia bisa hitung 1 sampai 10. Pada prinsipnya dia bisa atau menghafal atau mengetahui. Misalkan Rika punya anak umur 4 tahun bisa ngitung sampai 10, oh pinter, ini berapa gitu. Pada prinsipnya dia hanya menghafal, ya, mengetahuinya itu menghafal, tapi tidak mengetahui bentuk dan rupa seperti itu, betul kan? Ya anak yang ini paham lah gitu kan. Miskonsepsi tentang teori kontrol, benar ini ya? Ini saya. Oke, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi Bapak dan Ibu, ketika ada murid kita buat seolah-olah merasa bersalah, kamu gimana? Seperti itu. Seolah-olah itu menguatkan karakter dia. Padahal kan enggak. Dan kita nggak usah tunjuk lah siapa orang yang ada yang pernah kita lihat seperti itu. Harus ilusi guru mengontrol murid. Murid maunya semaunya kita kontrol. Betul atau enggak? Betul. Enggak lah. Ya, karena dia punya pribadinya sendiri, gitu kan? Seperti itu. Lalu ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Kamu berhak memaksa anak murid kamu sebagai orang dewasa. Ternyata enggak betul. Itu semuanya adalah miss ya dari konsep yang kita hadapi selama ini. Benar nggak? Bapak dan Ibu ada yang sering merasa mengontrol murid, membuat murid merasa bersalah, mengatur murid, ya, membuat ilusi bahwa kadang murid yang ini ngasih penguatan, anak ini baik, gitu segala macam, ya kan? Ternyata di luar lebih dari itu dia bermasalah juga. Ternyata kan salah konsep itu, ya. Jadi ini adalah konsep-konsep yang terjadi miss di dalamnya. Nah, yang berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi jangan orang lain memahami kita, tapi kita memahami. Seperti itu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Misalkan Hanafi melakukan sesuatu yang buruk, itu salah nggak? Ya kan? Itu kita lihat itu. Tapi yang terjadi adalah semua perilaku buruk yang dilakukan Hanafi itu memiliki tujuan. Gitu. Menurut kita buruk nih, ternyata ada tujuannya. Itu yang harus kita pilih adalah yang teori kontrol. Jadi kita harus bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, yang harus kita lakukan hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol. Kena aja kita bisa saya kontrol. Bu Hilda bisa saya kontrol. Ternyata enggak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu paksaan pada saat bujukan gagal. Kita memaksakan, tapi gagal terhadap murid kita. Apa yang kita lakukan? Kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Di antara kita berdua, kita pilih mana jalan terbaik. Sering nggak kalau saya? Jadi baiknya gimana nih? Mau nggak saya memaksakan ke Bu Ripka, ke Bu siapa namanya? Bu Pipit kan enggak? Ya, karena saya lebih memilih, yuk jalan yang terbaik. Ibu senang, saya senang, semuanya senang. Begitu ya? Saya memaksakan nggak nih? Enggak kan Pi? Iya. Nah, Nabi selalu memaksakan, cuma saya memberikan konsensus yang baru. Itu Pi, itulah pembelajaran Pancasila. Ya, model berpikir menang atau kalah. Ya, model berpikir menang atau kalah itu salah. Yang berpikirnya itu modelnya adalah menang atau menang. Jadi jangan pernah menangkap orang lain kalah, gitu. Seperti itu. Oke, yang berikutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu kalau kita kasih penghargaan belum tentu di dalamnya ya. Lalu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari dalam diri mereka sendiri berubah. Kadang tiap pagi kita selalu mendengar sahabat kita memarahi siswa. Satu sisi ada betul menurut kita yang belum memahami teori, satu sisi kita anggap salah bagi yang sudah memahami teori, satu sisi mungkin itu caranya yang dia dapat pahami. Saya tidak bisa menyalahkan seperti itu karena memang itu semua balik dari dalam diri mau bagaimana merubahnya seperti itu. Yang berikutnya nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila nilainya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya boleh ya? Seperti ini ya kan? Kelima ya, seperti itu. Lalu Ibo Primaries program ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang berikutnya adalah keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Seperti itu.
nilai kebajikan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Benar nggak sih ini? Kira-kira Bu Mariko, Bu Nada, yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar ya? Yakin ya? Yakin. Itu aja masih tanda tanya tuh gambarnya tuh. Iya kan? Bisa diganti. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok seperti itu Pak Kaprok. Pak Kaprok ya. Jadi 5 dasar ini Kaprok itu harus memahami, gitu kan. Biar di bawahannya merasa dimanusiakan gitu. Lalu ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar, seperti itu. Lalu ada kebebasan, ya, kebutuhan dasar manusia itu pasti ada kebebasan. Ya. Kalau nggak ada kebebasan susah, gitu ya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu dia. Lalu kesenangan, ya, 5 kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Saya dulu disuruh nulis tuh, kesenangannya apa? Umroh, nah, touring, ya nggak anak ya, bener nggak? Masak, nah itu mau kebutuhan, ya, seperti itu. Misalkan kesenangan itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa, seperti itu. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pelajari. Oke, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul nggak? Di antara kita itu semua motivasinya untuk menghindari tidak nyaman dan hukuman. Ya. Lalu itu adalah motivasi intristik dari luar. Lalu yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kadang-kadang murid kita itu ketika datang ke sekolah posisinya seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid telat, yang nggak telat itu, coba Bapak Ibu tanya, ada nggak yang dari dalam dirinya? Kalau yang dari dalam dirinya mungkin berapa persen? Karena sebagian besar dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ketika dia datang ke sini itu tidak telat. Tapi kalau yang telat, ya memang udah yakin dia pasti dihukum, kan gitu. Atau dia yang nggak telat ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wih, hebat kamu bisa datang pagi-pagi. Ada juga yang motivasinya seperti itu ya, Bu Apri ya. Jangan merem Bu Apri. Lalu berikutnya itu motivasi ekstrinsik dari luar. Yang dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu dari dalam diri kita. Ketika anak murid kita hadir di sekolah, motivasi intristik kita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka atau Bapak Ibu atau menghargai diri kita sendiri. Datang ke sini itu untuk tidak telat, seperti itu. Itu motivasi kayak Marito nih, datang ke sini setiap pagi. Saya nggak tahu motivasinya intristik apa intristik, tapi dia selalu ada tiap pagi. Kalau dia ingin menghargai dirinya di sekolah ini datang sebelum jam 6.30, itu berarti intristik, seperti itu. Begitu juga murid-murid. Next. Oke, yang berikutnya adalah hukuman. Hukuman itu ada yang tidak terencana, ya, tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, lalu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Itu hukuman buat murid. Lalu konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru yang selalu monitor. Jadi dalam penilaian murid itu kita ada yang memberikan hukuman. Sering gak sih di antara kita dulu sekolah dihukum? Ya. Kita
olahraga ya, atau pelajaran apa yang telah disepakati. Misalkan olahraga ya, kita yang gampang aja. Olahraga, dia datang telat ke dalam lapangan, disuruh push up, itu hukuman atau konsekuensi? Bapak, olahraga telat nih di lapangan, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman apa? Hukuman kalau dia datang telat disuruh dijemur berdiri ya, itu hukuman seperti itu. Oke? Di antara kedua itu, antara hukuman dan konsekuensi, ada yang ketiga namanya restitusi. Di situ kita proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita panggil, kamu kenapa salah? Panggil, karena ini segala macam. Lalu proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi apa yang cocok buat kamu ketika kamu bermasalah seperti ini? Jangan kita yang memberikan masak ini sama dia. Tetap dari dia dulu, apa enaknya buat kamu? Kan begitu. Ini semacam pelajaran pedagogik ya, seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan di sini? Lanjut. Tetap aja jadi tiga juga kita. Kita ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru memahami ini. Ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau kita bikin survei, nanti Rika bikin survei 5 posisi kontrol guru. Kita sebut satu nama, misalkan Pak Alvin, itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Bapak Ibu mau yang mana? Enak. Mau semuanya. Anaknya mau yang mana? Hah? Mau semua. Ya. Disesuaikan posisinya ya. Oke. Next ya. Penghukum tahu penghukum? Bapak, nih hukum kita. Saya hujan. Lapar Bapak. Oke. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kamu ingat? Ini kita bukan ngomongin orang, rekan kita. Saat itu ujian. Anak itu sedang mengerjakan ujian, tapi dia tidak memakai atribut lengkap. Ya? Siapa? Nggak usah disebut. Saya tahu. Dia suruh nunggu temennya ambil atribut. Ya, ini kan sama kan? Iya kan? Cuma kayak sering kelas. Dia menghukum atau membuat rasa bersalah waktu itu. Hukum. Pak saya suruh masuk, ngapain? Toh udah berjalan. Toh itu ujian sekolah. Tentu dia. Ya kita lihat. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, jadi besok-besok Bapak Ibu kalau ada anak yang telat sebelum bendera, itu udah menghukum itu namanya. Lalu berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Ya kan? Itu kan kalimat yang keluar. Kamu selalu mengecewakan. Selalu membawa salah. Apri itu. Astagfirullah. Ya. Iya, gitu. Huruf depannya A. Tujuannya N. Itu. Ya, jadi ini kita pembelajaran. Oke, ini 5 posisi kontrol, menghukum dan membuat rasa bersalah. Next, ya. Teman. Nah, kalau kita posisi teman terhadap murid, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai sama. Rika. Aku udah mangga. Lalu ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Sudah upacara kamu beli es kopi. Ya. Atribut berkooperasi dan jangan diulangi lagi, itu pemantau. Ya, seperti itu. Ini kayaknya udah pada mulai sadar nih. Biar saya sebagai Karena apa? kita semangat untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, contoh penerapan posisi kontrol yaitu manajer. Nah, siswa kita ini dalam satu kasus yang sama ya. Kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu. Itulah manajer. Kamu pilih yang mana nih, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu. Pilih yang mana? Manajer. Nah, sekarang kita punya PR. Punya Gak mau. Gak
punya PR gini, ada teman kita di antara 5 posisi ini. Siapa? Bagaimana cara memberitahunya? Bagaimana cara menyampaikannya dan memberikan ini kepadanya? Tadinya mesti undang gitu kan dia. Nanti saya tahu siapa. Ya, harus sama ini. Teman bapak aja. Ya, gitu. Ini masuk ke YouTube kan Pak? Iya, nanti saya masukin ke YouTube. Bener yang serius ini masuk ke YouTube. Saya sebutin namanya. Oke, itu 5 posisi kontrol ya. Mau diulangi lagi? Enggak. Enggak, lanjut terus. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Tadi itu ke Hah? salah. Membuat Salah. salah. Aku usah DPR. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang pertama Itu yang hukum. Kan ada 5 tuh. hukum. Pemantau. Hukum. Coba kita ulang. Ya. Makanya dibaca nih. Udah Pak. Dua kali mengecewakan, merasa bersalah. Hukum. Bapak nggak ada jawabannya Pak? Bangu. Yang berikutnya. Manajer. 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 Saya banget. Ayo lah. Teman. Hah? Teman. Pacar kan ada ya pacar ya. Oh, di sini ada Pak. Ini kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengenal apa? Pemantau. Hah? Pemantau. Penghukum. Menghukum apa tidak membuat rasa bersalah? Pemantau itu tidak Si hukum lah. Enggak. Pemantau. Ya udah Pak. Kunci jawabannya Pak. Pemantau. Pemantau ya. Oke. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami kalau ketemu orang itu ketika dia lagi ngomelin murid, nah ini apa nih? Teman ya teman. Bawa pri penghukum. Karena jadi pertanyaannya, Pak, kalau dalam satu waktu kasus itu terjadi, boleh nggak kelima ini kita lakukan? Boleh. Boleh nggak? Misalkan pertama-tama kita klarain dulu, digantung situasi. Karena kita nggak tahu Pak anak itu gimana, jadi coba dulu cara yang pertama. Oh, gitu. Kemajuannya gimana? Cara yang kedua. Iya. Supaya juga keluar. Tapi alangkah lebih baiknya itu dengan segitiga restitusi ya, yang kelima tadi. Oke, next. Nah, ketika itu semua tadi Bapak Ibu udah omelin dan segala macam, maka perlu kita ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih? Agama ya? Islam, Kristen, bukan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di kelas itu bikin peraturan atau keyakinan? Hah? Yang selama ini di kelas-kelas kita? Peraturan, ya. Karena peraturan itu kita pasti ikut. Kenapa? Karena mereka tidak membuatnya. Kalau keyakinan kelas kita ikut dalam membuat sebuah pedoman itu. Maka ketika melanggar ya itu ya keyakinan kita yang kita langgar gitu ya. Oke, next. Pembentukan keyakinan di dalam kelas. Ini kita harus bikin nih kayak begini nih keyakinan ini. Udah? Udah. Skip. Skip. Oke, yang pertama bersifat abstrak, pernyataan universal dibuat secara positif. Udah ya memahami ya. Sedikit saja mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ya. Oke, nah jadinya adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Yang pertama apa dulu? Kan udah nih Pak Rudi nih, Pak Rudi juga dulu kayak begini. Oh Pak, setahun yang lalu Pak. Enggak lah, baru tahun ini kok dia. Ya, Tahu. ketika ada murid bermasalah kita menstabilkan dulu. Ya, menstabilkan identitas.
lalu kita validasi tindakan dia, lalu kita menanyakan keyakinannya di kelas itu seperti apa. Oke ya, paham ya? Iya. Kopi udah pada ngopi belum? Tolong bisa nggak dipesan ya? Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari proses pembelajaran. Ciri-cirinya adalah berbuat salah itu wajar, ya. Kalimat-kalimat yang harus Bapak Ibu keluarkan. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, mencari siapa yang benar dan termasuk. Jangan nanti kalau yang bermasalah yang ini nih apa tuh? Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ya, jangan ketika anaknya melakukan kesalahan terkait dengan apa namanya memperkosa orang lain gitu. Kalimat yang benar Ibu Bapak juga pernah melakukan. Jangan. Ya, itu pilih kalimatnya ya. Seperti itu. Jangan ikut-ikut juga nanti repot muridnya. Yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Ini yang stabilkan ya. Kita stabilkan dulu. Setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Gitu ya Pak Hanafi ya. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada perempuan salah, kasih validasi seperti ini. Jangan dijas ya seperti itu. Kunci Pak. Ya silakan. Ih, Kopi ya, ambil kopi. Pesan ya. Lalu yang berikutnya menanyakan keyakinan. Ya, di sini apa keyakinan kelas? Kesepakatan kelas itu tadi kan sampai jam 3 ya. Keyakinan kelas ini. Nah, kita lihat ya. Tidak perlu. Itu bukan keyakinan. Ya itu. Mau pinter banget. Ada pinter berarti sukses ngajarnya gitu kan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kan udah sepakat tadi kan sampai jam 3 kan. Lalu yang berikutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal yang menurut kamu? Ya, kita tanya sama muridnya kalau dia berbuat masalah. Kamu kelas kamu maunya seperti apa sih? Mau yang urakan kah? Mau yang banting-banting kan seperti itu. Kayak gitu. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan menanyakan keyakinan. Penutup. Ya. Dari penerapan program disiplin positif, tapi udah berapa menit Pak? Ada 20 lebih. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, ini standar nasional pendidikan kita saat ini. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga paparan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ketika mengajar di luar nanti. Kalau ada rekan kita yang di luar rumah konsep ini, tolong dikasih tahu, tolong dinasehati, tolong disuruh ketemu sama saya biar saya ajarin secara private. Benar ya Pak. Hah? Mau set PPT? Oh, CGP. Kalau Bapak itu jangan, nanti saya suruh nonton YouTube-nya aja. Dan ini kan akan saya masukkan ke dalam YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena nggak sampai 1 jam, maka minumannya belum bisa sampai. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang sudah hadir di kelas ini untuk siswa-siswi jurusan perhotelan. Ya, kelas 10 ya. Oke, waktunya kita mulai. Oh, begini. Kelasnya kelas 10 gitu ya. Jam 10.15. Oke, ini adalah salah satu karya yang ditujukan untuk proses guru penggerak, di mana Pak Alvin harus menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya,
di SMK Negeri 73 Jakarta. Kelas 1 ada kartunya, ada tulisannya. Oke, apa sih penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif? Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, sama segitiga restitusi. Ya, Pak, ini penting gak sih? Kayaknya nggak penting-penting amat. Nanti kamu setelah ikutin ini kamu akan lihat perbedaannya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pak, berdiferensiasi itu apa? Pasti nanya kayak gitu, ya kan? Berdiferensiasi itu perbedaan dan kebutuhan. Kamu sama nggak butuhnya? Beda-beda. Ada yang butuhnya cuma bahasa Inggrisnya, ada yang butuhnya cuma olahraga, ya. Karena kamu semua ini kan bukan bibit padi. Ada yang bibit jagung, ada yang bibit kedelai, ada yang bibit macam-macam lah. Kan kayak gitu. Kalau kamu jadi seorang petani, nanam bibit jagung, bibit padi, bibit kedelai, atau bibit toge, sama nggak? Beda dong. Tapi kan kamu selama ini, selama pembelajaran dari SD, SMP, SMK, sama dong cara pemberlakuannya. Ya kan, nggak ada yang berbeda. Sama aja kayak nanam padi. Nanam padi mundur. Nanam kedelai mundur nggak? Enggak. Nanam jagung mundur nggak? Maju. Nanam toge gimana? Siapa yang bisa nanam toge? Nanam toge, kumpulin, siram air, biarin, taruh kapas, jadi. Itu begitu. Nah, seperti itu juga pendidikan kita. Dari tahun ke tahun pendidikan kita selalu sama seperti itu. Oke. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di dalam yang itu ada yang Pak bilang tadi. Di sini itu pembelajaran bertahun-tahun seperti itu, tapi ternyata ada miskonsepsinya. Konsepnya itu salah, gitu ya. Terjadi kesalahan. Ilusinya adalah guru mengontrol murid, benar nggak? Kamu merasa dikontrol. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, bahwa ada penguatan positif dan bermanfaat. Mungkin kamu dari 5 gambar ini kamu udah bisa bayangkan guru-guru itu juga siapa yang seperti ini. Siapa? Bisa kan? Nggak usah senyum nih, kamu udah tahu. Pak Dato, Pak Alvin, yang kayak begini, nggak apa-apa. Yang semua belajar dan berproses, karena semuanya belum tentu dapat setuju. Ya, tapi kok nggak ada kayak di sini, enggak? Ya, berbeda, gitu kan? Karena yang udah pernah ngajarkan, jadi nggak ada di sini, gitu ya. Next. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba, kita respon ya. Kita mencoba membuat orang ada berpandangan sama dengan kita. Benar nggak? Kamu merasa orang harus seperti itu nggak? Tapi kan teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kita tuh jangan pernah memaksakan berpandangan sama dengan kita. Dia sama dipandang semua. Oh itu pintu. Sama kita pandang pintu. Kamu pandangnya pintu, tapi pandangnya itu kaca. Di dalam luar kaca ada di gedung segala macam. Itu beda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar nggak? Selama ini kamu lihat orang berperilaku buruk itu sebuah kesalahan. Tapi miskonsepsi teori kontrolnya adalah kita mengontrol ya. Semua perilaku
memiliki tujuan. Jadi ketika ada orang berbuat buruk, mungkin ada tujuannya. Ada nggak kamu untuk anak kecil yang mau sama emaknya? Menurut kita kan buruk gitu kan, bully-bullyingan, teriak-teriak. Ternyata kalau dalam pandangannya dia memiliki tujuan, cuma tidak mampu mengungkapkannya. Yang tahunya anaknya cuma pengen bisa beliin balon, tapi harus bullying kan gitu. Tapi kalau ada anak yang benar, mah beliin balon, kan begitu. Ada anak yang nggak mampu ngomong, dia teriak, kan begitu. Artinya teorinya kita merubah pola mindset kita. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kami bisa mengontrol kamu. Tapi pada sesaat aja, setelah itu kan kamu yang mengontrol diri kamu. Kan begitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Sebetulnya tidak bisa. Teorinya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi mungkin orang lain akan mencoba mengikuti dia. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kamu memaksakan sama orang lain ketika kamu gagal membujuk. Yang harus kamu lakukan adalah kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Jadi ketika kamu butuh, Alvin butuh, ya kita harus mengkonsumsi apa jalan keluarnya buat kita. Begitu juga kalau kamu pacaran, pacar kamu maksa buntu nih, ya gagal di rujukannya, ya udah kasih jalan tengah, gitu ya, pulang aja pulang, ya, ada jalan. Ya. Model berpikir kalah dan menang. Kita harus mulai berpikir modelnya adalah menang dan menang. Jangan pernah seperti itu. Oke? Sudah 5 menit belum ya? Nanggung lebih ya. Dan disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, kamu sama nggak keyakinan? Ini bukan agama ya. Keyakinan kamu terhadap sesuatu sama nggak antara kamu dengan dia? Misalkan terkait Pak Wapres, kamu meyakini Pak Wapres itu seperti apa? Dia mewakili Pak Wapres itu seperti apa? Kan beda, kan gitu ya, seperti itu. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kamu kan selama ini ketika sampai sekolah, disiplin itu berharap ada imbalan, ada reward, atau ada ancaman. Datang telat diancam, dihukum, gitu kan? Seperti itu kan? Nah, yang kedua adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadinya di sini Bapak Ibu guru berharap kamu bersikap positif itu tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, tapi yang ada dalam diri kamu sendiri seperti itu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini menyeluruh. Profil belajar Pancasila beriman, bertakwa pada Undang-Undang Indonesia, berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya benar nggak? P5 atau P5, ya kan? Lalu ada Ibu Primarias program toleransi, rasa hormat, integritas. Lalu mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang berikutnya buat kamu nih, anak SMK biasanya. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, ya, harus itu. Kalau orang udah nggak dipercaya udah susah. Lurus hati, niatkan hati itu ya lurus,
bukan karena sesuatu. Pendengar yang aktif. Jadi dalam keterampilan hidup di luar, kamu lebih baik jadi pendengar yang aktif. Kenapa? Karena Tuhan kan menciptakan 2 kuping, 1 mulut. Jadi lebih banyak mendengar ketimbang ngomong. Tapi yang lebih banyak di 73 kebanyakan ngomong, kurang dengerin. Gitu. Ya, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya. Jadi dalam lifestyle itu tidak merendahkan orang lain. Kamu ini punya keterampilan sebagai kuliner, jago masak, ini segala macam, merasa hebat, tinggi. Nanti kamu naik kelas 11, ketemu adik kelas, ini belum, udah bisa masak, udah megang pisau. Jangan, ya. Jangan pernah tinggi hati seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu itu akan bisa berubah pada saatnya. Ya, paham ya? Jadi jangan mentang-mentang udah bisa iris bawang nggak melihat gitu ya. Nah, kamu tinggi hati jangan, biasa aja, ya tetap melihat. Ya, kamu ini tahu tangan kamu kok hilang gitu ya. Gitu. Dia habis kalau lalu memberikan yang terbaik dari diri kamu seperti itu. Kamu ini bakal jadi kakak kelas seperti itu. Oke, paham ya? Kalau yang udah ada yang tinggi hati, kata-kata kelasnya, yang jadi chef atau udah biarin aja. Itu mereka belum dapat pelajaran dan mampir. Gitu. Oke. Setelah yang tadi, lalu timbullah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan dasar kamu adalah ingin memiliki mobil Lamborghini, gitu kan? Itu kan berarti kamu kan punya tujuan. Berarti kamu harus punya usaha terbaik untuk bisa punya Lamborghini. Begitu, jangan punya usaha terbaik. Usaha terbaiknya cuma bisa punya mobil engkel, gitu. Jangan. Oke, seperti itu. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama bertahan hidup, ya pasti dong. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yakin gak nih kamu? Kamu bisa nggak bertahan hidup tanpa keamanan? Tidak. Contohnya yang terjadi dari saudara-saudara kita yang di Gaza nggak aman, makan jadi susah, tempat tinggal nggak ada, pakaian nggak ada, ya seperti itu. Bersyukur kita masih kebutuhan dasar hidupnya masih bisa bertahan hidup aman. Seperti itu. Pak, kan di hutan bisa bertahan hidup? Iya, di hutan bisa bertahan hidup. Tapi kan tidak aman juga. Dari binatang buas, binatang melata, itu masih mungkin lah bisa kita hindari. Tapi kalau dari bom, ya kan? Tiba-tiba ada bom pun mati, tidak akan selesai. Lalu kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ada enggak di antara kamu yang tidak menerima rasa kasih sayang dan diterima? Itu jawabnya. Ya, nggak masuk circle kita. Kan ada kan? Ada yang senyum-senyum, ya. Ada yang nunduk. Nah, jadi jangan kayak gitu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi untuk kamu yang menjauhi teman kamu, jangan terlalu jauh. Siapa tahu kita butuh dia suatu saat nanti. Paham ya? Nah, itu adalah circle, gitu kan? Lalu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui. Itu kebutuhan dasar juga, gitu kan? Lalu kebebasan, ya kan? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan, ya seperti itu. Ada nggak di antara kamu yang nggak bebas? Ada kan? Bebas semua. Pak, di rumah saya nggak bebas. Contohnya dulu.
itu kan masih tanggung jawab orang tua. Ya kalau kamu bebas, segera umur kamu naik ke 18 tahun, menikah dan lain sebagainya, bebas. Ya, seperti itu. Lalu kesenangan, kebutuhan dasar manusia, kesenangan enggak? Senang dong, pengen bermain, pengen humor, antusias, tertawa, ya seperti itu. Itu kebutuhan dasar. Jangan sampai kamu nggak punya kesenangan, berarti salah satu kebutuhan dasar kamu itu hilang. Seperti itu. Kebutuhan manusia itu ada dari dalam dan ada dari luar. Yang dari luar, entristik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi kamu nih. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi, contohnya gimana sih? Contohnya, kalau kamu datang ke sekolah itu jam 6.30 atau jam 6.35 atau 31. Pas saya datang jam 6.29. Alasan kamu datang 6.29 kenapa? Apa karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan? Ya, kita sebut aja lah perwakilan. Ya, Pak, saya takut diomelin sama Pak A, gitu kan? Atau iya Pak, saya ingin mendapatkan penghargaan. Itu motivasi. Makanya sebagian besar dari kamu pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, benar nggak? Datang jam 6 pulang itu karena tidak nyaman kan, dan menghindari hukuman kan? Jangan seperti itu. Dan jangan juga untuk mengharapkan imbalan. Ya, jadi ketika kamu datang jam 6 pulang, jam 6.30 pulang, gitu ya, sebelum jam 6.30, maka motivasi prinsipnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Artinya apa? Kamu datang ke sini itu karena menghargai diri kamu, bukan karena hukuman, ancaman, dan reward. Paham ya? Begitu juga nanti kamu setelah keluar dari sini kerja dan lain sebagainya. Untuk menghargai Bapak Alvin, Bapak Ibu semua, untuk menghargai diri sendiri. Seperti itu. Yang berikutnya adalah hukuman. Ya, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis. Ya, lalu konsekuensi. Ya, rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap di luar tidak nyaman, kita guru selalu memonitor murid, betul ya. Lalu restitusi itu adalah kesepakatan kita, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu ketika kamu melakukan kesalahan, tidak perlu ada hukuman dan konsekuensi, tapi ada penciptaan kondisi seperti itu. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya buat kamu sendiri. Pak, saya sering menolak, solusi buat saya apa ya? Jadi proses kolaboratif mengajarkan solusi. Kamu cari solusi buat diri kamu. Apa iya Pak Amir yang mau kasih solusi buat kamu? Enggak. Yang tahu rumah kamu di mana ya kamu, yang tahu jalan ya kamu, kan begitu. Next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Kamu bisa lihat, mungkin bisa pelajari. Ada nggak guru hukum di sini? Ada nggak? Ada, ya. Ada nggak guru yang bikin kamu merasa bersalah? Ada. Ada nggak guru yang kayak teman? Ada. Ada nggak guru yang selalu mantau gitu? Ada. Itu kan cepet ada ya kan? Ada nggak guru yang manajer? Yang manajer belum tahu kan? Kita lihat berikutnya. Oke, sebelum kita yang manajer ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Atau itu biasanya disebut guru penghukum. Ada nggak? Suruh hormat bendera 1 jam, ada nggak? Ada, ya kan? Nah, berarti dia menghukum. Tapi kalau bapak ibu guru nanya berapa kali harus diberitahukan kamu supaya mengecewakan bapak ibu. Nah, itu jadi gurunya membuat rasa bersalah, ya seperti itu. Ada nggak yang kayak gini? Ada, ya kan? Yang berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, ya kan? Ya itu guru seolah-olah jadi teman tuh, ya yang kayak gitu. Atau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, itu guru pemantau. Ada orangnya? Ada. Jangan senyum neng, ada gitu. Ya. Kalau senyum tuh kalau gitu. Yang terakhir adalah konsep manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki? Ya, itu adalah salah satu. Karena kamu akan masuk ke dunia kerja, nanti di kantor atau di tempat usaha atau di tempat kerja nanti akan ada seorang manajer. Nah, posisi manajer itu harus seperti ini, ya, bukan menjas, bukan membuat rasa bersalah, bukan lain-lain sebagainya. Seperti itu, ya. Posisi kontrol, apakah aku kalau guru mengatakan seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa nih? Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Pemantau, ya. Lalu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo apa ayo? Hah? Menghukum. Ya, oke. Lalu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan keyakinan beragama ya. Jadi yang di kelas ini kita yakini. Tahu nggak bedanya keyakinan dengan peraturan? Kamu ada keyakinan atau ada peraturan? Di jadwal keyakinan atau peraturan? Peraturan ya. Seperti itu. Jadi kalau peraturan ini dibuat, ya, mengatur keyakinan itu apa yang kita yakini bersama untuk kita lakukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, keyakinan itu bersifat abstrak, ya, universal, dibuat dengan pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga sudah diterapkan. Jadi jangan sekolah sembarangan kita bawa ke sini, tidak bisa. Yang apa yang sesuai dengan lingkup kamu, begitu. Oh Pak, di sana kan bagus Pak aturannya, aturan mereka, bukan keyakinan kita, kan gitu. Ya sama halnya kayak begini, keyakinan agama ini dengan keyakinan agama itu. Menurut dia lebih gampang dengan agama yang itu. Ya kan? Artinya sesuai dengan kondisi dia sebagai orang yang beragama. Kamu sesuai dengan agama kamu, sesuai dengan kondisi kamu, kan begitu. Gitu ya. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan. Peraturan yang bikin siapa nih? Semua warga sekolah atau satu orang aja, ketua kelas aja gitu, atau wali kelas? Semua, tapi melihat dari tempat yang lain kan gitu ya, harus begini, harus begitu gitu ya. Nah, lalu dalam membuat keyakinan ada segitiga konstitusi namanya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan
murid yang nantinya bertanggung jawab. Caranya mulai dari menstabilkan, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi ketika kamu terjadi masalah, kita stabilkan dahulu apa permasalahannya. Lalu kita validasi, oh iya, kamu boleh melakukan seperti itu. Karena orang lain pun pernah melakukan itu. Terus kita kembalikan, apakah di kelas kita ada keyakinan seperti itu, bagaimana konsekuensinya, kan jelas. Ya, seperti itu. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada nggak guru yang kalau kamu salah dulu, belum benci, gitu. Ada kan? Gitu ya. Jadi ketika menstabilkan itu, berbuat salah itu wajar, karena kamu bukan nabi. Nabi pernah salah nggak? Pernah. Nabi aja pernah salah. Ya, Nabi Adam salah, dihukum. Ya kamu bukan nabi, bukan manusia, saya pernah salah, kan begitu. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Pasti bapak ibu guru mungkin pernah melakukan itu. Ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi dari setiap permasalahan. Atau kamu berhak merasa seperti itu, berhak. Ya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika orang melakukan kesalahan pasti punya alasan, ya, punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, ya. Lalu melindungi sesuatu yang penting, ya, melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting juga buat diri kita, ya. Oke. Yang berikutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori, ya, kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara dari dalam atau intrinsik. Apa keyakinan kelas kita yang dibuat, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa dalam sebuah kelas. Menurut ideal kamu harus membuat itu. Menurut saya Pak, kelas yang ideal itu begini, bukan secara fisik, ya. Kalau secara fisik itu kan bisa dikondisikan, tapi secara psikologis di dalam kelas ada teman kamu yang kerjaannya berisik aja, kan harus kita sepakati. Ada teman kamu yang nggak mau berisik, itu keyakinan kelas, ya. Jadi nggak semuanya sama. Misalkan tuh kayak di belakang tuh sukanya begini aja, ya kan. Yang di sebelahnya enak pak, dia begini aja gitu, ya, itu keyakinan. Oke. Nah, di dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial, baik guru merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai manajer, menuntun muridnya menjadi bisa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu standar nasional pendidikan. Oke, aku rasa itu aja yang dapat disampaikan. Kira-kira kalau ada yang mau tanya, Pak, saya mau nanya Pak, ini Bapak guru yang ini begini itu apa konsepnya? Silakan. Ada yang nanya? Nggak ada? Tanya nih, tanya aja. Disiplin positif. Atau kamu yang nanya, gitu ya. Udah punya disiplin positif belum? Belum. Ya, nanti bersama kita pelatih ngajari cara bikin keyakinan kelas yang kelas kamu memiliki kedisiplinan yang baik. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, kita sudahi kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa semoga apa yang dipelajari mendapatkan keberkahan dan juga buat kamu menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Setelah mengetahui keyakinan kelas, saya menjadi tahu keyakinan yang disepakati bersama, seperti bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi